Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Youth Online. Sebelum kita memulai kebaktian ini, aku akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bersaat teduh sejenak. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah di minggu hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih. Tema kali ini akan dibahas lebih dalam oleh Pak Pendeta Budi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Aku akan kasih waktu untuk teman-teman untuk mengaku dosa masing-masing dan akan aku tutup dengan doa. Tuhan, kami telah mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pimpin kami ya Tuhan, ajar kami juga supaya kami tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Untuk menanggapi berita anugerah, marilah kita menyanyikan lagu Ku Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Marilah saudara sekalian kita bersama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman kali saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan panggil kami kembali untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Walaupun kami tidak berdekatan secara fisik, tapi hati kami Tuhan satukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi satu sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan, siapkanlah dan layakkanlah kami semuanya dalam kebaktian ini, juga saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik dan benar, kami hayati dan kami wujudkan, bahwa sebenarnya lah kami sebagai gereja adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, membaca Alkitab dalam kebaktian minggu ini diambilkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20, yaitu bagaimana kita sebagai gereja saling mengingatkan, saling menasihati. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, tema yang kita renungkan dalam kebaktian minggu ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Ya.
ada istilah saudara. Ya. Ini menarik, mungkin saya akan tanya kepada beberapa orang sekarang ini, coba diperhatikan ya. Kalau saya tanya sama Obre ya, Obre saudara sama Ani, bersaudara sama Ani bukan? Bukan? Ani bersaudara sama Obre? Bukan saudara ya? Bukan ya? Ya. Kalau sekarang Andrew coba saya tanya sama siapa ya? Andrew sama Mario ya. Kamu saudara atau bukan? Bukan? Nah, ini sekarang ada istilah lain lagi. Kalau seiman ya. Dan kalau saudara perhatikan, kalau saya khotbah ini saya menyapa pakai kata saudara ya. Kalau remaja, pemuda saya sudah pakai kata saudara lah. Saya pikir sudah cukup dewasa. Kalau sekolah minggu saya pakai adik atau anak-anak. Jadi kalau saya khotbah pun saya memakai kata saudara. Itu artinya apa saudara sekalian? Artinya ternyata kata saudara itu kita maknai dengan bermacam-macam. Betul enggak? Ya. Kata saudara atau bersaudara kita artikan bisa berbeda-beda. Yang pertama seringkali kita mengartikan saudara itu saudara kandung. Nah, saat saya tanya tadi apakah kalian bersaudara, mengatakan enggak. Ya, karena bayangannya saudara itu saudara kandung. Ya. Ya, kalau saudara dipahami saudara kandung, ya memang terbatas hanya saudara kandung ya. Tapi ternyata saudara itu tidak hanya saudara kandung ya. Nah, tadi muncul istilah saudara seiman, ini menarik juga. Saudara seiman artinya apa? Artinya orang lain itu berbeda-beda, bukan saudara kandung. Bahkan bangsa, suku bangsa, daerahnya beda ya. Tapi disatukan satu iman di dalam Kristus, dikatakan saudara seiman. Ya, ini menarik ya. Ya. Kalau ada orang pidato ya mengatakan saudara-saudara ya, ini yang juga bukan saudaranya, bukan juga saudara seiman kan, orang-orang yang mengatakan pidato di hadapan umum ya, pidato ya. Itu juga mengatakan saudara, artinya apa? Menghormati. Dengan ungkapan saudara itu menghormati orang lain ya. Tapi kalau sekarang ini saya mengatakan saudara-saudara, ini lebih soal saudara di dalam iman ya. Kita saudara. Saudara sekalian, pemahaman mengenai saudara ini penting. Ya, kenapa? Karena pemahaman mengenai saudara itu mengandung paling tidak ada 3 hal. Kalau mau dikatakan saudara itu paling tidak 3 hal itu harus ada. Ya, pertama adalah saling mengenal. Ya, kalau kita mengatakan bersaudara, kita saling mengenal. Kita mengatakan saudara kandung, kita pasti lebih kenal lagi. Saudara seiman juga saling mengenal. Ya. Lalu yang kedua adalah adanya, karena saling mengenal, dekat satu dengan yang lain, maka terbuka, ada keterbukaan. Ya. Nah, keterbukaan ini juga penting ya. Lalu yang ketiga ada keterbukaan dan ada saling percaya. Ya. Paling indah selalu kita gambarkan dengan keluarga kita masing-masing atau keluarga family ya. Kita kalau kita bayangkan saudara ini dalam kaitannya dengan keluarga kita, rumah tangga kita masing-masing ini bayangannya kita lebih mudah. Ya. Kita dalam keluarga punya ayah ibu, mungkin kakak adik atau saudara-saudara atau anak-anak dari ayah ibu. Ya. Ini namanya satu keluarga, katakanlah ayah ibu dan anak-anak. Mereka pasti saling mengenal, dekat satu dengan yang lain. Hampir tiap hari berjumpa yaitu dalam satu rumah. Ya. Interaksinya intensif sekali. Ya. Saling mengenal itu yang pertama terpenuhi. Yang kedua adalah saling terbuka. Ya. Anak yang pertama bisa cerita kepada kakaknya, kakak cerita kepada adik, cerita kepada ayah, cerita kepada ibu, ayah cerita kepada anak, itu terbuka sekali. Ya. Suasananya paling enak kalau pas makan bersama. Ya. Saya nggak tahu apakah kalian di rumah keluarga saudara suka mengadakan makan bersama di rumah, ya, atau paling tidak misalnya kalau keluar makan bersama di luar ya. Wah ini kan suasananya enak ya, ngomong apa aja bisa muncul itu ya. Dari omongan yang serius, yang guyonan, sindir menyindir, itulah keterbukaan dalam keluarga. Dan itu baik-baik aja. Lalu syarat yang ketiga saling percaya. Bagaimana mungkin si anak tidak percaya sama orang tuanya? Ya, orang tua percaya sama si anak. Kakak pertama percaya sama adiknya dan seterusnya. Saling percaya. Ya, karena hubungan dekat satu dengan yang lain.
Saudara sekalian, dari tiga unsur ini, katakanlah inilah yang membuat satu kumpulan itu menjadi keluarga. Yang jelas tadi keluarga atau family kita masing-masing mencerminkan itu. Tetapi kita perlu ingat saudara sekalian, gereja ya, sebagai persekutuan orang percaya itu sebenarnya juga satu keluarga. Dalam Alkitab, gereja itu dikiaskan banyak kiasan, tapi antara lain dikiaskan yaitu sebagai keluarga ya. Coba kita baca Alkitab. Saya akan mengajak saudara membuka Alkitab dari Efesus ya. Efesus 2 ayat 19 ya. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, inilah keluarga Allah, keluarga seiman, keluarga di dalam iman, di dalam Tuhan. Pada waktu itu anggota jemaat Efesus tentu plural, macam-macam dari mana-mana. Tapi dikatakan kamu bukan orang asing lagi, ya. Kamu sekarang ini keluarga, itu keluarga Allah. Itulah gambarannya. Kita pada masa kini juga sama. Kita ini bukan orang asing lagi satu dengan yang lain. Kita ini keluarga, ya. Dari yang jauh, dari yang dekat, dari segala macam suku, bangsa, bahasa, ya, disatukan oleh Tuhan menjadi satu keluarga. Ini penting, ya. Maka di dalam gereja tidak relevan bicara soal diskriminasi, tidak relevan bicara soal suku, enggak, ya, soal latar belakang, enggak. Kita adalah satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam iman, itulah keluarga. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, ya, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Kita sebagai keluarga itu apa yang kita lakukan? Ya. Yang pertama saudara sekalian, kita mesti menghayati. Pertama mesti menghayati. Menghayati itu apa ya? Menghayati itu merasakan tidak hanya mengetahui. Ya. Menghayati itu lebih dalam daripada sekedar mengetahui. Menghayati itu merasakan saya ada bagian di dalam sana. Ya. Kita harus menghayati gereja, itu persekutuan orang percaya kita semua ini ada keluarga Allah. Itu harus kita hayati dulu. Kalau kita tidak menghayati ini, kita tidak bisa menjadi orang-orang Kristen yang merasakan saling bersaudara. Ya, kita harus menghayati itu. Kalau kita menghayati sebagai keluarga, ya, maka kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, kita mengenal si A, si B, ya, namanya kenal, rumahnya kenal. Ya, memang masalahnya adalah kalau gereja sudah cukup besar, seperti GKI Taman Juventus Bandung ini memang kan cukup besar. Memang kita agak susah mengenal dari anggota jemaat yang di utara, selatan, dan seterusnya. Kita tahu Cibunut ini anggotanya itu menyebar saudara dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur ada semua. Kita susah ya. Tetapi kita akan ada persekutuan atau apa ya, yang lebih sempit yaitu kategorial, remaja pemuda misalnya. Ya, atau kalau jemaat juga wilayah bisa. Tapi sekarang dalam konteks remaja pemuda saya mau mengatakan persekutuan atau kebaktian remaja pemuda inilah konteks gereja kita. Itu artinya kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, saling mengerti, ya. Tentunya kita semua mesti punya, pengurus punya alamatnya ya, betul enggak? Punya alamat-alamat enggak? Punya ya? Punya ya, alamat-alamat ya. Alamat-alamat. Ini yang jadi pengurus siapa di sini nih? Pengurus komisi remaja, siapa lagi? Ya, ada daftar alamat-alamat ya. Kalau enggak ada, saya minta kantor gereja. Ya, artinya kita mau mengenal, tahu ini syarat ini ya. Lalu yang kedua saudara sekalian, kita harus bisa belajar saling terbuka. Ya, kita harus belajar bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, bentuk keterbukaan itu apa? Kalau dalam bacaan Injil kita diberikan contoh saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Bacaan tadi kan mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ya. Kita menegur sebagai saudara kan dikatakan apabila saudaramu, dikatakan jelas saudaramu. Berarti ada hubungan yang dekat,
ya, ada keterbukaan, maka kita berani tegurlah saudaramu, mengingatkan. Ya. Menegur itu bukan mencaci maki loh ya, menegur itu ya mengingatkan. Kalau kita tahu saudara kita, ya, saudara seiman ya, katakan melakukan hal yang nggak benar misalnya. Kalau di sekolah misalnya suka nyontek, nah kita tahu, ya kita sebagai saudara, kita dekat, kita kenal, kita ikut bertanggung jawab dengan kehidupan teman atau saudara kita itu. Kalau hidupnya melenceng ya kita punya tanggung jawab mengingatkan. Kita ingatkan, dikatakan di bawah 4 mata, ya secara pribadi dulu maksudnya. Ya kalau orang selalu mengingatkan langsung di depan orang banyak kan malu. Sekarang misalnya saya mengingatkan saudara, menegur saudara, "Oi, si A begitu, oh kamu begitu," mungkin malu ya, secara pribadi lah saya datangi 4 mata. Ya. Oh baiknya kamu tadi mesti begini, tadi ada yang nggak pas di sini ya, diingatkan ya. Itulah kewajiban kita sebagai saudara. Ini sekali lagi bisa kita bayangkan dengan mudah kalau kita ingat keluarga kita masing-masing. Ya, ayah ibu saya dan saudara-saudara saya. Kalau ada adik kakak katakanlah yang mulai ya enggak benar, kita ingatkan, kita enggak sungkan, kita enggak takut. Karena sekali lagi saudara, ya. Juga di dalam gereja sama, kita enggak perlu takut, enggak perlu sungkan. Kalau mengingatkan ya ingatkan. Terutama memang secara personal ya, bawah 4 mata, secara pribadi ya, bukan rame-rame ya. Tentu dasarnya adalah mengasihi, karena saudara ini keliru kalau diteruskan melenceng bahaya. Saya kasih, saya mempunyai kasih supaya tidak terus hidup di dalam yang nggak benar itu ya, saya ingatkan. Itu kan tanggung jawab saya. Ya, saya mengasihi, kalau yang keliru diingatkan. Ya, jadi kita tidak usah sungkan kalau ada teman kita, saudara kita yang kita rasa nggak benar, ya secara pribadi kita omongkan ya. Mungkin ada teman kita yang kata-katanya itu jorok ya. Suka melakukan hal yang jorok, yang kotor ya. Suka melihat hal yang jorok, hal yang kotor ya, kita ingatkan secara pribadi ya. Suka berbohong ya, suka bohong sama orang tua, kita ingatkan 2 mata secara pribadi, saling mengingatkanlah. Dan ini mungkin terjadi kalau kita mengerti sebagai satu keluarga, satu gereja yang saling kenal dan dekat dan terbuka tadi ya. Jadi saatnya kalau kita tidak menghayati sebagai satu keluarga ya nggak bisa ya. Lalu contoh berikutnya dalam bacaan tadi, tetapi jika yang diingatkan itu tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang sebagai saksi. Ya, maksudnya kita sudah baik-baik mengingatkan 4 mata, tapi tidak digubris ya, dianggap angin lalu. Bahkan mungkin kadang-kadang orang salah itu malah lebih berani. Kadang-kadang orang salah itu lebih keras kata-katanya, mungkin malah menantang-nantang ya. Ya kita tidak perlu terpancing, ikut tertantang, ikut marah-marah. Ya, kita dengan lemah lembut tetap ingatkan. Kalau tetap tidak bisa ya kita ajak teman ngomong-ngomong kan begitu. Selagi ini saudara, konteksnya saudara ya, gereja dipandang sebagai saudara. Kalau enggak akan terwujud ini. Ya, saling mengingatkan, saling menegur, enggak terwujud kalau kita tidak mengerti sebagai keluarga. Ya. Lalu dalam pembicaraan itu kita saling mengingatkan, sharing dan seterusnya, mendoakan dan seterusnya. Tetapi kalau ini bacaan ini dilanjutkan ya, kalau sampai kebangetan tidak mau mendengarkan sama sekali, ya nasihat atau teguran dari kita semua, kita juga punya kewajiban ya, memberitahukan kasusnya, masalahnya kepada gereja, ya, kepada penatua, kepada pendeta atau siapalah begitu, ya orang gereja, sehingga bisa saling mengingatkan. Jadi saudara sekalian, intinya adalah sebagai keluarga kita punya tanggung jawab satu kepada yang lain. Kita tidak egois hanya saya memikirkan diri saya sendiri, tanggung jawab saya sendiri, enggak. Ya, kita memikirkan tanggung jawab kehidupan teman atau kita sebut saudara kita itu. Ya, kalau melakukan hal yang enggak benar, kita punya kewajiban tanggung jawab mengingatkan. Itulah maksudnya begitu. Ya. Lalu kita lanjutkan saudara sekalian, ya. Di dalam Matius pasal 18 ini,
Sebenarnya Tuhan Yesus mengajar bagaimana kehidupan berjemaat yang benar. Ya, bagaimana kita sebagai anggota gereja, anggota jemaat hidup yang benar. Ya, ada beberapa aspek tentunya. Ya, beberapa aspek itu antara lain ya sebagai jemaat atau gereja yang benar itu kalau tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu dibahas di dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 10 ya. Di sana diceritakan kita harus memperhatikan semuanya tidak egois, termasuk orang yang kecil sekalipun. Kita harus saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya. Gereja sebagai keluarga mestinya begitu. Tidak memandang oh ini kecil, ini hina, ini enggak punya, dah kita sepelekan, enggak. Tetap semua harus diperhatikan, tidak egois. Yang kedua, kalaupun ada yang salah jalan, ya dicari. Ya itulah perikop berikutnya pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Di sini ceritanya tentang domba yang hilang. Domba hilang ya dicari, tidak dibiarkan. Ya itulah gereja, itulah keluarga. Ada teman kita, saudara kita yang lama tidak kelihatan, lama tidak ke gereja, dicari. Inilah persekutuan, inilah gereja, inilah keluarga. Ya. Makanya ada daftar nama anggota, alamat dan seterusnya, tujuannya itu. Kalau kita ingat, kita cari nggak ada, kita cari sampai ketemu. Nah. Lalu berikutnya berikut yang kita baca tadi yaitu saling mengingatkan, ya, saling menegur dalam arti positif ya, bukan menyalah-nyalahkan, tapi menegur dalam arti positif. Lalu berikutnya di dalam satu gereja atau persekutuan harus saling mengampuni. Itulah berikutnya lagi. Ayat 21 dan seterusnya, perumpamaan tentang mengampuni. Jadi saudara sekalian, di dalam kehidupan gereja sebagai keluarga tadi, ternyata dinamikanya aspeknya itu banyak sekali. Ya. Tetapi yang mau ditekankan adalah sebagai keluarga, kita tuh harus saling peduli, saling tanggung jawab satu dengan yang lain, tidak egois. Ya. Kita juga harus saling terbuka untuk diingatkan dan terbuka untuk mengingatkan. Jadi tidak hanya kita mengingatkan ya, menegur, tapi kita juga terbuka diingatkan. Bisa juga yang keliru. Kita terbuka, kita ditegur, jangan saya yang salah jalan ya. Kita terbuka itu semuanya. Ya. Lalu dikatakan kalaupun ada yang salahnya kepada kita atau kepada saya, yang melakukan hal yang enggak benar yang menyakitkan saya. Sebagai keluarga, sebagai gereja, Tuhan mengajarkan agar keluarga itu tidak hancur, ya marilah saling mengampuni, kira-kira begitu. Ya. Bahwa kalau tidak saling mengampuni, saling dendam, saling bermusuhan, ya hancurlah keluarga itu. Ya. Seperti keluarga kita masing-masing juga sama kan. Oh bisa saja adik saya kurang ajar, bisa saja kakak saya kurang ajar ya. Itu menyakitkan, tapi kan kita sebagai saudara, ya sudahlah kita bisa menerima, memaafkan, mengampuni. Ya. Dan yang jelas orang tua saudara sebagai orang tua pasti hatinya lebar. Sebagai orang tua pasti menerima saudara, anak-anak yang kadang-kadang kata-katanya itu kasar, kata-kata menyakitkan orang tua ya. Tapi orang tua pasti bisa menerima, mengampuni. Ya, itulah dinamikanya dalam hidup bersama. Jadi saudara sekalian, kalau kita boleh simpulkan ya di dalam khotbah kita minggu ini, temanya adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Ingatlah kita ini saling bersaudara, walaupun beda latar belakang, mungkin beda suku, tapi kita bersaudara di dalam Kristus, keluarga Allah. Tanggung jawabnya apa? Saling menjaga, saling peduli, saling mengingatkan, saling mengampuni, ya, sehingga kehidupan kita bersama menjadi baik. Kita tidak egois mikirkan dirinya sendiri, tapi kita melihat kepentingan yang lain, saudara yang lain. Ya. Dalam situasi sekarang ini, khususnya situasi pandemi, kita masih belum bisa berbakti, berpelayanan sebagaimana seperti yang lalu. Ya, itu tidak menghalangi kita untuk saling peduli. Ya, kita bisa saling telepon, saling kontak, saling WA dan seterusnya, menanyakan kabar A, kabar B dan seterusnya. Sehingga hubungan kita ini fisik tidak dekat, tapi secara media sosial kita bisa dekat. Itulah salah satu perwujudannya. Ya, kiranya kita sebagai anggota gereja, kita ingat bahwa kita tidak sendiri, tapi bersama dengan yang lain sebagai keluarga.
marilah kita wujudkan itu semuanya. Ya, sehingga semua merasa nyaman bergereja di sini, berkeluarga di sini. Ya, amin. Kita bersaat teduh sejenak saudara sekalian. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sekarang menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan memanggil kami semua dari berbagai macam tempat latar belakang, Kau satukan kami sebagai gereja Tuhan di sini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur siapakah kami ini, sehingga Tuhan memanggil kami semuanya tanpa membeda-bedakan. Dan kami boleh merasakan kehangatan sebagai gereja, yaitu keluarga Allah. Ya Tuhan, kiranya kami boleh benar-benar menghayati dan merasakan indahnya hidup dalam satu keluarga Allah ini. Kami boleh saling memahami, saling mengerti, saling mengenal, bahkan juga saling mengingatkan dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semuanya. Oh Tuhan, kami sadar, walaupun Engkau menginginkan kami mewujudkan sebagai keluarga Allah, namun dalam kenyataannya masih ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Masih ada egoisme, masih ada ketidakpedulian acuh tak acuh, masih ada kekerasan, mungkin kata-kata, dan yang lain-lain. Tuhan ampunilah kami semuanya. Ajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh untuk memulai secara aktif menjadi anggota keluarga Allah yang baik, yang murah hati, yang melayani, yang mengasihi. Tuhan berkatilah kami semuanya, khususnya dalam konteks remaja pemuda. Kami senang kami boleh bersama-sama berbakti kepadamu di sini, bersama-sama melayani dengan segala macam pergumulan kami masing-masing. Tuhan berkatilah kami semuanya. Saya berdoa bagi kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan berkati mereka semuanya. Di masa pandemi ini, yang mungkin sekolah atau kuliah belum bisa seperti tatap muka sebagaimana seperti yang dulu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami semuanya. Kami bisa mengatur waktu dengan baik dan menyimak pelajaran dengan baik pula. Oh Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk rencana kami sebagai remaja pemuda, cita-cita kami ke depan, biarlah semuanya kami kumpulkan, kiranya sesuai dengan rancangan Tuhan saja. Tuhan, kami sadar kehidupan ke depan bukan semakin mudah, semakin ada banyak tantangan dan kesulitan, tapi biarlah kami menghadapinya di dalam Tuhan. Tuhan, melengkapilah kami semuanya dengan hikmat dari Tuhan, boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, khususnya kami sebagai pelajar, boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan masa depan kami. Saya berdoa, mungkin ada momennya pergumulan-pergumulan di antara kami,
mungkin pergumulan soal rumah tangga, soal pelayanan, soal sakit penyakit, soal relasi, hubungan dengan yang lain, atau yang lain-lain lagi. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menghadapi semua pergumulan dan masalah itu dengan hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu agar kami sebagai remaja pemuda-Mu boleh terus bertumbuh ke arah kedewasaan iman di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang mengatur kami semuanya. Berikanlah hikmat sehingga para pemimpin, baik yang di pusat daerah, boleh mengatur, memimpin dengan baik, dengan benar, dengan semangat pengabdian, bukan sekedar mengatur, memerintah, dan mencari kekuasaan. Benar-benar bersama dengan rakyat ingin memajukan kehidupan bersama ini. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan berkatilah mereka semuanya agar gereja-gereja Tuhan, semua orang percaya Tuhan pakai sebagai alat Tuhan mewujudkan keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Ya Tuhan, inilah doa kami semuanya, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan di barcode yang ada. Untuk lagu penutup, mari kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Berdoa persembahannya. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu ini. Ya Tuhan, berkati semoga persembahan yang kita kami berikan semuanya dapat berkenan untuk gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus, amin.
Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kita terima berkat Tuhan, saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Teman-teman, kebaktian hari ini udah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.